Pernah nggak sih kita kepikiran, kenapa biaya hidup serba mahal, tapi gaji rasanya segitu-gitu aja? Dan kenapa, meskipun kita kerja keras, tetap saja ada kesenjangan yang terasa semakin lebar? Jawabannya sering tersembunyi dalam satu hal yang kita sebut sebagai sistem ekonomi. Kita semua, kamu, aku, tukang sayur, pemilik pabrik, pemerintah, bahkan siapapun, hidup di dalam suatu sistem besar yang ngatur cara kita memenuhi kebutuhan. Ngatur siapa yang dapat apa, dan ngatur bagaimana semua itu dijalankan. Tapi, sistem seperti apa yang sebenarnya mengatur hidup kita? Apakah sistem itu adil? Apakah sistem itu cocok dengan nilai-nilai bangsa kita? Dan apakah kita paham betul cara kerja sistem itu? Di video ini, kita akan membedah sistem ekonomi, bukan dengan bahasa rumit, tapi dengan cara yang mudah kamu pahami, mudah dicerna, dan mudah dimengerti. Bayangkan sebuah jam tangan mekanik. Di dalamnya ada banyak roda kecil yang bergerak bersama. Kalau satu roda macet, waktu jadi kacau. Nah, sistem ekonomi itu mirip jam tangan. Di dalamnya ada banyak roda, pemerintah, masyarakat, pasar, teknologi, dan aturan hukum. Semuanya saling terkait dan bekerja bareng supaya kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Definisinya secara akademik seperti ini. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur dan mengorganisasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mencapai kemakmuran. Tapi, jangan bayangkan ini cuma soal ekonomi teknis. Sistem ekonomi juga mencerminkan pandangan hidup sebuah bangsa. Sistem ekonomi Indonesia, misalnya, dibentuk oleh nilai Pancasila, sementara sistem kapitalis Amerika sangat menjunjung tinggi kebebasan individu. Di Tiongkok, lebih sentralistik, berpijak pada kendali negara. Jadi, sistem ekonomi bukan cuma soal uang dan angka, tapi soal nilai, arah, dan cara sebuah bangsa membangun masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke inti. Masalah-masalah besar yang harus dijawab oleh semua sistem ekonomi. Setiap negara, mau itu liberal, komando, campuran, atau apapun, wajib menjawab 4 pertanyaan kunci. Yang pertama, apa yang akan diproduksi? Negara harus memutuskan kita mau bikin apa. Misalnya, mau fokus ke pangan atau ke kendaraan, prioritas ke ekspor atau kebutuhan dalam negeri. Karena sumber daya kita terbatas. Pilihan ini jadi penentu arah ekonomi bangsa. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Pakai teknologi canggih atau padat karya? Modernisasi pertanian atau tetap tradisional? Negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi dilema ini. Pakai teknologi canggih adalah efisiensi tapi butuh modal besar. Pakai tenaga kerja adalah menyerap pengangguran tapi bisa lambat. Yang ketiga, siapa yang menikmati hasilnya? Ini soal distribusi. Apakah semua rakyat ikut merasakan hasil pembangunan? Atau hanya segelintir elit ekonomi? Di sistem yang sehat, pendapatan boleh beda, tapi semua orang tetap bisa hidup layak dan bermartabat. Yang keempat, untuk sekarang atau masa depan. Haruskah kita menghabiskan sumber daya sekarang atau menyisakan untuk generasi berikutnya? Inilah dilema konsumsi dan investasi. Negara yang fokus ke masa depan cenderung menabung dan membangun. Tapi itu butuh pengorbanan konsumsi hari ini. Nah, 4 pertanyaan ini terlihat sederhana. Tapi kalau salah jawab, bisa berdampak ke semua aspek kehidupan. Dari harga barang, lapangan kerja, sampai ketimpangan sosial. Sekarang, mari turun dari teori dan lihat ke dunia nyata. Dalam sistem pasar bebas, harga ditentukan oleh pasar. Siapa yang kuat, dia yang menang. UMKM tanpa perlindungan bisa kalah bersaing. Petani akan jadi korban fluktuasi harga. Yang kaya makin mudah memperluas usahanya. Yang kecil
Ya, segitu-gitu aja. Sebaliknya, di sistem ekonomi komando, semuanya dikendalikan pemerintah, mulai dari barang apa yang diproduksi sampai berapa gaji orang. Masalahnya, terlalu banyak kontrol bisa membunuh inovasi dan efisiensi. Maka, muncullah sistem campuran, seperti yang dianut Indonesia. Negara hadir, tapi pasar juga berperan. Tujuannya, keseimbangan antara kebebasan dan keadilan. Pertanyaan berikutnya, apakah ada sistem ekonomi yang ideal? Jawabannya, tidak ada sistem yang sempurna. Kita bisa menilai sistem yang baik dari indikator-indikator tertentu. Menurut J.L. Bach, sistem yang baik adalah yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang stabil, menjamin kebebasan ekonomi, memberikan kepastian hidup, memenuhi kebutuhan masyarakat, menyediakan distribusi pendapatan yang layak. Tapi bukan cuma Bach. Webstreet bahkan menambahkan hal-hal seperti kesehatan, waktu senggang, kedamaian sosial, hingga ketahanan nasional. Jadi, sistem ekonomi yang baik bukan cuma bikin orang kaya, tapi bikin masyarakat sehat, adil, dan kuat secara sosial. Sekarang kita tahu, sistem ekonomi bukan sekedar teori di bangku kuliah, tapi realitas yang menentukan apakah kita bisa hidup layak atau terus tertindas dalam ketimpangan. Kita nggak bisa memilih ingin lahir di sistem ekonomi seperti apa, tapi kita bisa belajar, memahami, dan mengawal agar sistem itu berkembang ke arah yang lebih adil. Karena yang mengerti sistem nggak akan gampang dikibuli oleh narasi palsu. Yang ngerti sistem bisa jadi bagian dari solusi, bukan cuma korban keadaan. Jadi, mari mulai dari diri kita sendiri, belajar, kritis, dan manusiawi. Karena uang bisa diatur, tapi hidup yang adil harus terus diperjuangkan. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.